lampu loh, ada aja. Astagfirullahaladzim, kagetin. Mati lampu loh guys, lihat bener Lampung sedang mati lampu ya. Lampu mati semua kecuali yang pakai genset. Ada. Gue cuma meluruskan gitu ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata, gue mohon maaf gitu loh ya. Gue hanya ingin membawa kalian kepada jalan kebaikan ya, saling mengingatkan kepada jalan kebaikan. Karena ketika kita saling mengingatkan, kita juga yang untung gitu loh. Entah orang lain bisa berbuat baik lagi sama kita gitu, saling mengingatkan. Entah kita dapat pahala gitu loh dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh ya. Ibaratnya itu kayak ya susah kalau mau diobatin, susah. Manusia tuh mungkin gak ada yang bisa mungkin ya kalau manusia ya, kalau udah terkena sihirnya Dajjal gitu loh. Mik udah siap belum? Mik alhamdulillah udah siap. Dan yang lain udah siap belum nih? Ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dimas Alwi. Ya, salam. Ya teman-teman, sekarang gua ya seperti biasa. Ada chat. Bentar dulu, matiin dulu ya. Biar privasi ya. Tuh mau lihat. Ya jadi teman-teman, sekarang gue pengen nge-vlog aja seperti biasa, dan gue pengen ngebahas sesuatu tentang K-pops ya, yang kemarin itu. Sekarang part 3-nya. Kenapa gue bilang part 3? Karena part 1 dan part 2 ini part 1 ada yang kena klaim gitu loh. Yang dimana sekarang gue pengen ibaratnya pengen klarifikasi atau identifikasi, asik. Ini gue pengen ngomong buat teman-teman ya. Gue aneh deh sama vlog yang satu itu. Padahal video-video gue nggak lebih dari 1 menit gitu loh. Gue ngambil dari yang copyright, cuma nggak lebih dari 1 menit. Biasanya kalau misalkan nggak lebih dari 1 menit ya, itu nggak kena hak cipta gitu, nggak kena klaim gitu, nggak kena dolar kuning ibaratnya. Nggak tau lah ya. Nggak kena hak cipta ini ada. Dan yang gua aneh itu kan nggak lebih dari 1 menit kok kena gitu loh. Dan gue pengen bilang kepada, kalau misalkan emang video gue melanggar karena entah, gue bingung ya, entah mungkin YouTube lagi ngebela K-pops atau apa gitu. Yang intinya cuma gue mau bilang ya kepada seluruh orang yang nonton ini, kalau misalkan belum paham, bang, lu ngomong apa bang, gue nggak ngerti kalau lu tiba-tiba bahas K-pop, ya lu harus nonton dulu part 1-nya gitu ya, sampai part 2, part 6, dan ini part 3 gitu ya. Dan gue cuma bilang kepada teman-teman yang menyalahkan gue, kalau ada beberapa orang yang komen di Instagram gue bahwa, Dim, lu nih jangan nyalain semua K-pop. Gini, gue perjelas lagi nih. Jadi intinya, kenapa gue menyalahkan K-pops? Taruh nih, lampu merah harus ngelawak dulu lampu merah ya kan. Ada. Astagfirullahaladzim. Taruh lo. Pipot, ya Allah, Pipot, kenapa kamu sayang? Kenapa coba gitu tiba-tiba? Aduh ya Allah. Dia nggak jelas Pipot, sumpah nggak jelas Pipot, nggak jelas. Gue mau netralin nggak bisa, gue mau ngelawak dulu bentar kan. Ya jadi kenapa gue bukan menyalahkan semua K-pop ya, lebih identik gini, gue melarang untuk anak-anak muda. Bukan gue aja sih yang sebenarnya yang melarang, bahkan
ada dalil Islam yang melarang untuk kita tuh untuk menyukai, mengidolai kafir gitu loh, orang-orang kafir. Karena ketika kita mengidolakan, menyukai suatu kaum, maka kita akan dibangkitkan dengan kaum tersebut gitu loh. Yang artinya kalau misalkan kita nyuka orang kafir, bisa aja kita menjadi sebagian dari mereka gitu. Artinya dianggap sama Allah udah sebagian dari mereka gitu. Dia kelompok dari mereka. Nah, itu sebenarnya hal yang paling mengerikan ya. Mengerikan banget. Ibaratnya lo tuh udah murtad, udah syirik ya. Lo udah keluar dari nilai-nilai agama gitu. Nilai keluar dari nilai-nilai agama Islam ya. Jadi buat teman-teman, apa sih alasannya kok orang muslim ini nggak boleh suka sama K-pop? Ya itu ada hadisnya, ada dalilnya. Jadi gue berbicara ini bukan tanpa dasar gitu. Gue berbicara atas dasar ya. Ada dasarnya itu apa? Dalil agama Islam ya, hadis gitu ya. Buat teman-teman, jangan apa sih namanya, ibaratnya jangan langsung nyerang ke gua intinya, karena gua juga punya dasar gitu. Gua punya apa sih namanya, ibaratnya punya bukti yang dimana orang muslim itu dilarang untuk mengidolakan kafir, dilarang untuk menyukai kafir. Bahkan nikah sama orang kafir tuh pun nggak boleh gitu. Nikah sama beda agama kan nggak boleh. Ya gitu ibaratnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita kan cuma suka aja. Iya, lama-lama kalau suka, lama-lama bisa ngikutin gaya dia, diikutin semua tentang dia diikutin, dan itu bahkan menjadi bahaya gitu loh. Bisa aja apa yang dia lakukan itu adalah ibadah mereka gitu loh. Apalagi kan K-pop dituduh sebagai penyembah dajjal gitu. Dan emang bener, gue banyak udah banyak beberapa K-pop yang gue lihat ya. Banyak sih. Iya. Itu di lagu-lagu mereka itu ada lambang-lambang dajjal, dan jelas lambang dajjal itu adalah lambang musuh Islam ya. Intinya dajjal itu musuh umat muslim. Karena apa ya? Karena ya merugikan semua umat muslim dajjal itu dengan tipu dayanya gitu. Sangat-sangat merugikan. Kenapa gue sangat bilang sangat-sangat merugikan? Karena dajjal nanti ketika keluar nanti, dia akan mengambil semua umat manusia untuk menjadi penyembah dia gitu, penyembah dajjal ya. Dan itu sangat bahaya. Ketika kita udah menyembah dajjal, nanti kita sampai kita mati, nyawa udah dicabut, itu kita akan masuk ke neraka jahanam selama-lamanya. Yang gua tahu itu dari Ustadz Zulkifli kalau nggak salah, ya kan. Itu kita tuh intinya bakal jadi penyembah dajjal ketika kita udah ngikutin dajjal, dan kita bakal jadi penghuni neraka jahanam selamanya gitu loh. Ketika kita udah jadi penyembah dajjal, kita nggak bakalan bisa kembali, karena ya udah tersihir, ibaratnya udah tersihir. Karena raja sihir itu ketika dajjal muncul ya, raja sihir itu ya dajjal gitu. Ngerti gak sih, raja sihir di akhir zaman itu dajjal. Kenapa gue bilang demikian? Karena semua jin dan dukun di seluruh dunia akan tunduk sama dajjal. Ibaratnya ya, artinya dajjal itu adalah raja sihir. Jadi ibaratnya itu kayak ya susah, kalau mau diobatin tuh susah. Manusia tuh mungkin nggak ada yang bisa mungkin ya, kalau manusia ya, kalau udah terkena sihirnya dajjal gitu. Ibaratnya contohnya gitu. Kecuali Allah yang menyembuhkan, karena Allah yang membuat sihir dan Allah yang membuat segala-galanya gitu. Jadi Allah bisa menyembuhkan dan Allah bisa menyelesaikan semuanya gitu. Ya lo harus paham gitu loh. Jangan tiba-tiba lo mengartikan bahwa gue ini menyesatkan, bukan. Jadi kalau misalkan ada yang kalian tidak paham atau salah paham, silakan tanya gitu, apa maksudnya gitu, biar video gue ini ya nggak memancing keributan kayak orang-orang gitu loh, justru membawa manfaat. Ya semoga aja membawa manfaat gitu loh video gue ini, nggak ngasal ini ya. Lampu loh ada
Ada aja. Astagfirullahaladzim. Kagetin. Mati lampu loh guys. Lihat, Bandar Lampung sedang mati lampu ya. Lampu mati semua kecuali yang pakai genset. Aduh, emang bener-bener dah ya. Jadi ke teman-teman ya, kalau misalkan untuk pembahasan yang tadi, gue cuma meluruskan gitu ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata, gue mohon maaf gitu loh ya. Gue hanya ingin membawa kalian kepada jalan kebaikan ya, saling mengingatkan kepada jalan kebaikan, karena ketika kita saling mengingatkan, kita juga yang untung gitu loh. Entah orang lain bisa berbuat baik lagi sama kita gitu, saling mengingatkan, entah kita dapat pahala gitu loh dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh ya. La 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 la. Ya sekian lah ya teman-teman dari vlog gue, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalkan ada salah kata. Bentar, gue mau geber dulu bentar. Aduh, ngegeber dulu bentar kan, ya kan. Iyalah. Ya teman-teman, itu aja ya dari vlog gue. Semoga vlognya kali ini bermanfaat. Bambang, astagfirullahaladzim, berisik ya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, kalau misalkan ada salah kata mohon maaf gue ya. Kalau misalkan ada kebenaran tolong share, karena menyebar kebaikan itu bermanfaat ya para kita pribadi intinya ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, biar vlog gue ini nambah mantap, ada lebih menarik gitu lah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.